Saya pernah berpikir kalau hidup itu soal terus bergerak, soal punya target baru setiap kali target lama tercapai. Soal membuktikan kalau kita juga bisa sukses seperti orang lain. Tapi semakin lama, saya justru bertanya, semua ini sebenarnya untuk siapa? Dulu rasanya setiap membuka media sosial selalu ada orang yang terlihat hidupnya lebih hebat. Ada yang baru menikah, ada yang baru membeli rumah, ada yang naik jabatan di kantornya, ada yang jalan-jalan ke luar negeri. Tanpa sadar kita mulai mengukur hidup kita dengan pencapaian mereka, kita mulai membandingkan diri kita. Padahal belum tentu ukuran itu memang cocok dengan kita. Akhirnya kita mulai mengejar banyak hal sekaligus. Ingin karir yang bagus, ingin tubuh yang ideal, ingin dikenal banyak orang, ingin punya penghasilan besar, ingin hidup yang terlihat keren. Dan sebenarnya tidak ada yang salah dengan semua itu. Tapi yang sering terlupakan adalah alasan kenapa kita mengejar itu. Lucunya, semakin banyak yang kita kejar, semakin sulit kita menikmati apa yang sudah kita miliki. Baru selesai mencapai satu tujuan, pikiran kita langsung sibuk mencari tujuan berikutnya. Rasanya seperti sedang berlari di treadmill, capek, tapi kita tidak pernah benar-benar sampai. Mungkin banyak juga orang yang pernah mengalami fase ini. Bangun pagi sudah memikirkan pekerjaan, siangnya sibuk mengejar target, malamnya masih membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Ya badannya istirahat, tapi pikirannya terus berputar, tidak pernah berhenti. Ada juga yang rela mengorbankan waktu bersama keluarga demi mengejar sesuatu yang katanya untuk keluarga. Ironis, ketika semua itu berhasil didapatkan, justru banyak momen yang tidak bisa lagi diulang. Anaknya sudah tumbuh besar, orang tuanya sudah semakin menua, dan akhirnya baru sadar bahwa ternyata waktu itu tidak bisa ditabung, tidak bisa diulang kembali. Tidak sedikit juga yang akhirnya lupa dengan hal-hal kecil yang mungkin dulu bisa membuat dia bahagia. Dulu bisa tertawa karena ngobrol lama sama teman. Sekarang setiap pertemuan tuh rasanya kayak rapat. Masing-masing sibuk dengan ponselnya. Semuanya serba terburu-buru bahkan untuk menikmati hidup sendiri. Kadang kita juga terlalu sibuk sih mengejar pengakuan. Senang kalau dipuji, gelisah kalau tidak diperhatikan. Padahal hidup yang terlalu bergantung sama penilaian orang lain itu pasti akan selalu melelahkan. Karena ya kita tidak pernah bisa mengatur isi kepala semua orang. Ada fase juga ketika kita mulai berkata, nanti saja bahagianya kalau target ini selesai. Masalahnya, setelah target itu selesai, muncul target baru. Iya kan? Begitu terus sampai bertahun-tahun, tanpa sadar, kita menunda kebahagiaan yang sebenarnya kita bisa rasakan hari ini. Yang lebih berbahaya adalah ketika kita mulai kehilangan diri kita sendiri. Kita tahu apa yang kita kejar, tapi kita lupa apa yang sebenarnya kita sukai. Kita hafal jadwal pekerjaan, tapi kita lupa kapan terakhir kali kita bisa merasa benar-benar tenang. Rasanya kayak hidup ini tuh ada tombol remote otomatisnya. Banyak juga orang yang akhirnya terlihat baik-baik saja di luar, tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap aktif, tapi di dalam hati ada pertanyaan yang terus muncul. Kenapa saya selalu merasa kosong? Kadang yang membuat kita lelah sebenarnya bukan pekerjaannya, bukan juga tanggung jawabnya, tapi karena kita menjalani hidup yang tidak lagi terasa kayak milik kita sendiri. Seolah setiap keputusan itu dibuat demi memenuhi ekspektasi orang lain. Hanya untuk membahagiakan orang lain. Ada orang juga yang akhirnya memilih jurusan karena permintaan keluarga. Ada yang memilih pekerjaan karena gengsi. Ada yang bertahan di lingkungan yang tidak sehat karena takut dianggap gagal. Lama-lama, suara hati kita sendiri tuh jadi makin pelan. Padahal sejak kecil, mungkin kita punya banyak mimpi yang sederhana. Ingin hidup tenang, ingin punya waktu bersama orang yang disayang lebih banyak, ingin melakukan pekerjaan yang bermakna. Tapi seiring bertambahnya usia kita, mimpi sederhana itu sering tertutup oleh ambisi yang bisa dikatakan semakin rumit. Ya bukan berarti ambisi itu buruk. Ambisi itu bisa membuat kita berkembang, tapi yang perlu dijaga adalah jangan sampai ambisi mengambil alih seluruh hidup kita. Karena hidup itu ya bukan tentang pencapaian kan. Saya justru mulai melihat banyak orang yang akhirnya benar-benar bahagia, bukan karena mereka memiliki segalanya, tapi karena mereka tahu apa yang cukup untuk diri mereka. Mereka tidak pernah sibuk mengikuti perlombaan yang bahkan tidak pernah mereka daftarkan. Ada ketenangan yang muncul ketika kita berhenti membandingkan hidup sendiri atau mungkin membandingkan hidup dengan orang lain. Kita mulai fokus memperbaiki langkah hari ini, bukan iri pada langkah orang lain. Dan itu bisa dikatakan rasanya lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena bebannya tidak lagi ditambah oleh perbandingan-perbandingan itu. Dan hidup ternyata bukan perlombaan siapa yang paling cepat. Ada orang yang berhasil di usia muda, ada yang baru menemukan jalannya di usia yang lebih dewasa. Karena setiap orang memulai dari garis start yang berbeda, dan bisa dikatakan garis finishnya juga tidak sama. Semakin dewasa, akhirnya kita mulai sadar bahwa beberapa impian memang berubah. Bukan karena kita menyerah,
tapi karena kita akhirnya semakin mengenali diri kita sendiri. Dan itu bukan kegagalan, itu bisa dikatakan proses bertumbuh. Kadang yang kita butuhkan bukan liburan yang mahal atau mungkin hadiah yang besar. Yang dibutuhkan hanyalah 1 hari tanpa merasa harus menjadi siapa-siapa. Duduk sebentar, ngobrol dengan orang terdekat, atau mungkin menikmati sore tanpa terburu-buru, menikmati kopi. Hal-hal sederhana itu seringkali justru mengisi kembali energi kita yang hilang. Dan mungkin selama ini kita terlalu keras sama diri kita sendiri. Selalu merasa kurang, selalu merasa tertinggal, padahal belum tentu hidup yang kita lihat dari kejauhan itu benar-benar seindah yang kita bayangkan. Ya, kita tidak tahu progres dengan pencapaian orang lain, seberapa struggle-nya mereka. Tidak apa-apa juga kalau hari ini langkahmu lebih pelan. Tidak apa-apa juga kalau mungkin perjalanan yang kamu ambil berbeda. Yang penting setiap langkah itu benar-benar membawa kamu ke kehidupan yang memang kamu inginkan. Bukan kehidupan yang hanya terlihat mengesankan di mata orang lain. Dan kalau suatu hari nanti semua pencapaian itu hilang, yang tersisa hanya diri kamu sendiri, pertanyaannya, apakah kamu masih mengenali orang itu? Atau selama ini kamu terlalu sibuk membangun citra, sampai lupa membangun diri kamu sendiri? Dan mungkin karena itulah semakin bertambahnya usia, definisi sukses itu perlahan berubah. Bukan lagi tentang siapa yang paling tinggi berdiri, tapi siapa yang masih bisa tersenyum tanpa harus berpura-pura. Pulang dengan hati yang tenang dan bangun esok hari tanpa merasa sedang menjalani hidup orang lain. Dan kalau hari ini kamu sedang mengejar terlalu banyak hal, mungkin bukan berarti kamu harus berhenti sepenuhnya. Mungkin kamu hanya perlu berhenti sejenak untuk bertanya, apakah ini benar-benar hidup yang saya inginkan? Karena jangan sampai saat semua impian akhirnya berhasil kamu raih, kamu akhirnya baru sadar ada satu hal yang paling berharga justru tertinggal di belakang, diri kamu sendiri.